Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arwi Ferdita dengan NIM 6211420025. Mata kuliah Pedagogi Rombel 3B jam 9. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Perencanaan Pembelajaran dan Administrasinya. Pendahuluan. Majid perta- Majid menyatakan perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Usman menyatakan administrasi yang harus dibuat oleh guru meliputi perencanaan yang berfungsi sebagai acuan untuk melaksanakan proses belajar mengajar di kelas agar lebih efektif dan efisien. Suherman menyatakan bahwa dalam pembelajaran penjas orkes, guru harus mampu mengembangkan faktor-faktor yang ada dalam diri peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan perencanaan yang telah disiapkan. Setelah tahap pelaksanaan, maka tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Lalu selanjutnya pembahasan. Seperti yang diutarakan oleh Mulyono, mengemukakan untuk bisa menjalankan pendidikan inklusi, sistem pendidikan harus berubah. Tanpa perubahan sistem inklusi yang dicanangkan pemerintah sampai kapanpun cuma angan-angan. Hal ini dapat terjadi karena masih kurangnya kesadaran guru mengenai pentingnya serta manfaat dalam memodifikasi suatu perencanaan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Dengan dapat dilihat hasil yang dicapai siswa berkebutuhan khusus tidak mampu memenuhi KKM. Sangat disayangkan apabila siswa berkebutuhan khusus yang berada di sekolah inklusi pembelajaran yang dilakukan tidak ada dikhususkan bagi mereka yang jelas karena keterbatasan yang dimilikinya agar dimilikinya dan dimilikinya ada beberapa pembelajaran yang tentu tidak mampu untuk mereka ikuti sesuai dengan siswa reguler lainnya. Perencanaan perencanaan sangat penting dilakukan dalam setiap melakukan kegiatan karena dengan adanya perencanaan yang matang dan siap, diharapkan tujuan yang ingin kita capai dalam melakukan sebuah kegiatan menjadi jelas sehingga kegiatan yang kita lakukan pun akan menjadi lebih terfokus dan target keberhasilannya menjadi tinggi. Apalagi dalam sebuah proses pembelajaran, sebuah perencanaan menjadi sebuah hal yang penting dan perlu dilakukan guna melihat tujuan yang hendak dicapai dan melihat bagaimana keberhasilan pembelajaran tersebut serta mempersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Dijelaskan bagaimana penting dan manfaatnya menyusun dan memodifikasi perencanaan pembelajaran sebelum pembelajaran berlangsung. Yang pertama, perencanaan pembelajaran dapat memberikan wacana bagi guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, sebagai model yang dapat dipergunakan untuk bahan pengembangan rencana pembelajaran bagi para guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sehingga hasil pembelajaran dapat efektif dan efisien. Pada buku pengembangan kurikulum pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif juga dijelaskan manfaat dan tujuan dari perencanaan pembelajaran. Pertama, membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami semaksimal mungkin dalam setting sekolah penyelenggara inklusif. Yang kedua, membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, Pak.
baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai, dan menyempurnakan program pendidikan inklusif. Hal ini tidaklah berjalan dengan mudah karena masih banyak terdapat hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menyusun dan memodifikasi perencanaan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara inklusif. Agar rencana pembelajaran dapat akomodatif pada buku model pembelajaran dan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusi mengenai model modifikasi bahan ajar mengutarakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru seperti sebelum membuat rencana pembelajaran, guru umum mesti berdiskusi dengan guru pembimbing khusus untuk bersama-sama melakukan asesmen penilaian kemampuan awal siswa, sehingga materi, metode, dan alat bantu pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, terutama peserta didik berkebutuhan khusus. Upaya serta rekomendasi yang dapat diberikan yakni yang pertama adanya contoh kon- konkret tentang model modifikasi bahan ajar pendidikan inklusi sesuai kebutuhan guru atau kondisi anak didik. Yang kedua, pelatihan guru ikhwal pemahaman bahan ajar yang tepat untuk anak didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, penambahan atau penempatan guru, khususnya guru yang menangani siswa berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. D. Efektivitas keterlibatan dinas terkait dalam menangani pendidikan inklusif. Yang kelima, peran peran serta orang tua dalam pendampingan belajar siswa perlu dioptimalkan. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan berdasarkan pelaksanaan hasil pembahasan dalam penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran oleh guru bidang studi biologi SMA Negeri 1 Brebes belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru bidang studi biologi dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran yang ada di kelasnya. Dalam perencanaan pembelajarannya disamaratakan saja antara peserta didik dan berkebutuhan khusus dengan peserta didik yang normal. Lalu saran saran yang pertama, pihak sekolah untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam sekolah agar membantu perjalanan proses pendidikan inklusi di SMA Negeri 1 Brebes. Yang kedua, guru bidang studi diharapkan kepada guru bidang studi selaku orang yang menyampaikan informasi kepada peserta didik dapat membuat perencanaan pembelajaran terlebih dahulu karena beragamnya karakter peserta didik di kelas yang akan diajar. Yang ketiga, guru pembimbing khusus guru pembimbing sebagai orang yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan peserta didik dengan berbagai karakteristiknya dapat selalu memberikan informasi, saran, dan masukan kepada guru bidang studi tentang kondisi dengan keadaan ABKH, sehingga nantinya akan terbentuk kerjasama yang bagus antara guru bidang studi dengan guru pembimbing khusus. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.